Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 13 ayat 31 demikian. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus berada di suatu tempat, beberapa orang Farisi mendesak dia untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Karena menurut mereka, Herodes akan membunuh dia. Saudara, kita tidak tahu apakah orang-orang Farisi itu tulus hendak melindungi Tuhan Yesus, atau sebenarnya mereka merasa terganggu dengan kehadirannya, lalu mengarang cerita hoax untuk menakut-nakuti. Yang penting untuk kita pelajari adalah bagaimana Tuhan Yesus bersikap. Dari jawaban Tuhan Yesus kita mendapatkan beberapa poin penting. Yang pertama, ayat 32a. Demikianlah jawab Tuhan Yesus. "Pergilah, katakanlah kepada si serigala itu." Saudara, Tuhan Yesus tidak menyebut Herodes, tetapi si serigala. Maksudnya, jawaban Tuhan Yesus itu ditujukan kepada siapa saja yang berpikiran licik. Bisa Herodes, tetapi bisa juga mereka jika apa yang mereka katakan tentang Herodes adalah berita hoax untuk menakut-nakuti. Yang kedua, ayat 32b dan 33. "Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku." Maksudnya, tidak ada seorang atau apapun yang dapat mengatur pelayanan Tuhan Yesus. Sebab dia melakukan segala sesuatu menurut agenda Bapa di sorga. Apapun yang terjadi, kalau belum waktunya Tuhan Yesus untuk pergi, dia tidak akan pergi. Sebaliknya, sekalipun orang-orang menahannya, jika sudah waktunya untuk pergi, dia pasti pergi. Yang ketiga, ayat 33b. "Sebab tidak semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Maksudnya, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk mati disalibkan di Yerusalem menurut waktu dan kehendak Bapa. Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa membunuhnya di luar Yerusalem sebelum waktu yang ditetapkan Bapa dan dengan cara apapun selain disalibkan. Saat itu memang Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk menggenapi semuanya itu. Saudara, hari ini siapa yang mengatur hidup kita? Ketakutan, keakuan, serta ketiadaan iman dan relasi yang intim dengan Tuhan bisa membuat kita, sadar atau tidak sadar, memberi diri untuk diatur oleh situasi dan kondisi, orang-orang di sekitar kita, diri kita sendiri, bahkan setan. Akibatnya hidup menjadi kacau, berbagai masalah menyerbu, terlibat hutang yang terus-menerus menumpuk sehingga nyaris tidak bisa terbayarkan, dan lain sebagainya. Jika ini yang saudara alami, segeralah bertobat. Rendahkan diri di hadapan Tuhan, berhenti mencari kambing hitam, dan akui bahwa semua itu terjadi karena saudara telah menyerahkan diri untuk diatur oleh yang bukan Tuhan. Mulailah menjalin relasi dengan Tuhan dan ikuti pimpinannya dengan ketaatan mutlak. Konsekuensi dosa mungkin tetap harus saudara jalani dalam waktu yang tidak singkat. Tetapi jika saudara tekun, maka iman saudara akan bertumbuh. Dan saudara akan mengalami betapa luar biasanya Tuhan itu. Maukah saudara? Amin.